sejati. Pertama yaitu menyenangkan hati suami dalam perihal perkataan atau perbuatan. Misal laki ini bulik bagawi, senyum dulu. Intinya tuh jangan sampai mengulah laki itu misalnya pusang udah digawian, beli ke rumah makin pusang. Jangan juga misalnya laki berduit hanya disayang nih. Kuitan ngaran di rumah, kada tahu keadaan seorang di pondok kayak apa. Tapi adanya dang sanak tuh sebujur-bujur dang sanak yang tahu keadaan seorang kayak apa, yang tahu diri seorang kayak apa. Jangan sampai seorang perempuan itu meminta talak, pisah aja dulu, kita pisahnya sudah, kita berampihannya sudah, padahal tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji ulun di episode pertama, sebutannya episode pertama di pembahasan bedah buku Menggapai Perempuan Salehah. Nah, kita lanjut di episode kedua. Jadi ini belum selesai masalah bedah membedahnya. Nah, masih dengan 3 bidadari kita. Wah, tapi dengan ruangan yang berbeda ya Allah. Nah, semalam itu suasananya lebih ke suasana suasana minimalis. Wah, kalau ini suasana studio. Wah, kembali ke habitat asalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya masih serak. Kabar Pian baiklah. Nah, sudah makan? Sudah. Kalau belum makan dulu. Anyar menjawab pertanyaan. Ini kita lanjut Bapak Ndar, tapi sebelum bertakun kita lanjut Bapak Ndar dulu sematnya biar kita semalam membahas masalah 3 pertanyaan mengenai pengertian perempuan soleha, karakteristiknya seperti apa, terus ya sekarang yang remaja ataupun yang sudah berkeluarga terjun ke dunia pekerjaan atau yang rancak disambat dengan wanita karir. Wah, buku ini bebuan pian tulis ya 87 orang selama hampir setengah tahun. Malam nulisnya lah, malam carinya ada mungkin pagi belajar malam 87 lah. Namun 86 tertinggal pian. Totalnya 87. Namun sampai di sini tulisan 80. Oh no, lihat itu nah. Ini belakangnya ada tulisannya. Namun sampai tertinggal bahaya benar. Berarti pian kadang pae. Siapa nih ibu sana? Ibu sana. Kakak ada ading. Adinda sana. Kalau ulun betakun kira-kira Pin sudah merasa mendekati solehah lah. Belum. Nah, belum tuh kenapa lu? Masih belajar gue. Nah, jangan kayak ulun guru. Ulun sini sebagai host saja. Ya lo. Nah, Pin boleh kayak ulun apa? Saya. Salam itu. Kiau kakak aja gitu. Om jangan. Kada sesuai ulun. Kalau Pian, kakak email bagaimana? Menurut secara pikiran Pian, apakah ulun ini mendekati soleha atau kayak apa? Belum juga. Okay. Belum. Artinya satu yang dapat ulun tangkap, yang pertama di 3 orang ini yang ada pernah mengakui kalau walaupun ini ulun ini mondok kita, ulun mondok. Artinya kada pernah terpikir kalau ulun ini sudah mencapai derajat soleha radio. Berarti kan kita masih sama-sama belajar, tapi kalau ulun bukan soleh. Ulun solehan pemain bola. Lanjut kita ke pertanyaan. Bukan pertanyaan. Ini pertanyaan masalah yang pekerjaan. Siapa yang mau menjawab? Nah, malam kan artinya ada yang melarang
dibolehkan, dilarang kada biniannya Allah begawi. Dan guru pun mengucapkan selagi itu dengan kosakatanya harus cukup sudah. Artinya ya satu, membantu suami bukan artinya kekurangan, masalah kekurangan harta tadi. Nah pertanyaan ulun, walaupun inya memilih untuk menjadi wanita karir, nya anak begawi, nya pokoknya anak membantu suami begawi, kewajiban apa aja nah yang harus diperhatikan dan diketahui saat mereka atau saat wanita perempuan itu memilih untuk menjadi wanita karir? Bismillahirrahmanirrahim. Memilih menjadi pekerja adalah konsekuensi berjalannya hidup seorang wanita. Ada beberapa yang harus dijaga saat wanita ingin memposisikan diri sebagai pekerja. Pertama, selalu melaksanakan kewajiban kepada Allah, seperti sholat 5 waktu atau melaksanakan sembahyang tadi tepat pada waktunya. Jangan gara-gara bagawi terlambatkan waktu sembahyang tadi, apalagi sampai tertinggalkan. Karena ini banyak orang tuh lebih takutan kehilangan pekerjaannya dibanding kewajiban terhadap Allah. Yang kedua, mendapat izin dari orang tua atau suaminya. Jika perempuan tadi statusnya masih seorang anak, maka wajib inya minta izin lawan kuitannya dulu anak begawi dan menerima apa keputusan kuitannya. Misalnya jak kuitannya jangan begawi di rumah aja, jangan begawi. Jadi misalnya jak kuitannya begawi ya begawi, harus menerima. Karena ada hadis Rasulullah SAW, ridullah fi ridul walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Dan yang ketiga, bekerja tetap melaksanakan tugasnya sebagai anak atau istri. Misalnya anak tadi kan masih ada kuitan, di rumah ada gawian kayak basuh piring, bata tapas, basuh sapu. Itu meringankan gawian kuitan. Jangan mentang-mentang bagawi kadang lagi menggini kuitan. Uyuh nih misalnya kadang lagi menggini kuitan, basuh sapu. Mesti itu begawi seharian ya lah. Nggih, uyuh kadang lagi menggini jadi di rumah aja, di kamar aja kan. Uyuh mah aja. Apalagi sampai kuitan yang nabasakan baju anak. Jangan. Pian apa sorangan? Sorangan. Basuh piring sorangan enggak? Sorangan. Berarti piring pian aja dibasuh. Amun basuh piring sorangan. Kayak apa? Coba pengen betakon nonton. Basuh piring kayak apa? Basuh piring kayak apa? Nah, basuh piring tuh piring kukuitan, piring tetangga. Basuh makan. Ada pertanyaan kan kayak nih tadi. Pengen basuh piring sorangan nah. Sorangan berarti piring mau makan jadi basuh. Gaya lah. Lucu mana orangnya nih. Terus yang keempat, bekerja di tempat umum dengan memperhatikan batasannya, yaitu harus bisa menjaga antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Ya jangan sampai begatukan lah begatuk. Yeah. Nah, karena wanita dalam Islam layaknya ratu yang tak bisa disentuh oleh sembarang pria. nah, dangari wanita tuh layaknya ratu yang tidak bisa disentuh oleh sembarang pria. Sembarang pria. Pria tahu lah pria itu apa? Pria tahu lah apa? Tahu. Apa? Takut. Pria apa? Apa? Tahu apa? Mantas saya kadang nih. Yang terakhir, Gerai, selalu menjaga aurat dan kesuciannya. Nah, jadi amun kawa cari gawean yang kadang menyuruh kita buka aurat, seperti kadang disuruh kada berkerudung tuh nah jangan akun. Cari gawean ke lain jagian gitu. Atau mulai gawean seorang. ini Fiani sudah memancing ulun untuk berpikir. Maulah gawian seorang. Nah itu gawian apa yuk? Soalnya ulun kan begawi. Jadi gawian seorang tuh kayak apa? Kayak berwarung kan? Ya. Online di rumah. Nah, itulah. Nggih. Gawian seorang itu seorang jual menukari, seorang menjualnya gitu jual. Tadi gawi deh kayak Pak. Digawi lo menggawi itu kan ada bedanya. Menggawi ya digawiakan juga. Menggawi ya digawiakan juga. Dari penjelasan Pian tadi, yang terakhir yang mungkin sekarang harus bisa dipilah-pilih untuk posisi pekerjaan. Karena ada yang posisi pekerjaan saat ini Allah menuntut kita untuk ibaratnya
kada kawa bang, kamu harus ya maaf lah harus melepas. Ya itu kan ya itu tinggal bisa memilihnya seperti apa. Nah, ada juga yang berpikiran daripada kada begawi ya. Nah itu jangan sampai berpikiran daripada kada begawi lalu akhirnya memilih seperti itu kan. Nah itu ya kalau bisa sesuai pendirian kita ya Allah. Jangan begawi ini jangan hanya dipikirkan masalah ininya aja ya Allah. Tapi pikirkan masalah bagaimana kita nyaman. Nyaman tuh nyaman satu luang waktunya. Habis itu ibaratnya kayak kita ini kan hidup ini bukan hanya tentang pekerjaan. Karena hidup ini bukan tentang pekerjaan. Karena kita bahas pekerjaan, hidup ini bukan tentang pekerjaan. Karena segala sesuatu itu kita sudah punya waktunya. Bagi yang punya orang tua, kalian harus punya waktu untuk dengan orang tua. Kita lihat orang tua kita seperti apa. Karena pada saat dia saat seperti ini kan kita sudah semakin dewasa, orang tua kita semakin tua. Kita hanya disibukkan dengan pemikiran pekerjaan, lalu kita berpikir kayak apa nih kada berduit karena kayak apa kada tapi kita lupa kita punya orang tua yang sudah jungkang jumbalik bahasa Banjarnya, mencarikan kita duit, mendidik kita nih kena mondok nah, ikam sekolah nah. Tapi pada saat kita sudah gonol, kita malah cuma memikirkan ego kita tanpa lupa kita memperhatikan orang tua kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara masalah waktu untuk yang sudah mempunyai istri dan anak. Dan pekerjaan itu bukan hanya tentang hidup bukan hanya tentang pekerjaan. Sekali lagi, mereka yang sudah mempunyai anak dan istri perlu waktu. Tuh anak kayak apa, bini kayak apa, jangan ada heran nih Allah. Kadang saking sibuknya rutinitas kita tuh kalau bekerja itu dari Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu itu kan sudah rutinitas. Hari Minggu libur itu pun kalau libur. Nah ya Allah kan ada juga yang begawi yang lembur. Kita kadang menyalahkan pekerja lah, tapi kadang kita tidak bisa mengatur waktu kita sendiri. Sehingga kita lupa, ini kita sebagai orang tua, anak perlu waktu long kita, istri perlu waktu long kita. Takutannya Mbah Bulik ya Allah, masih apa di muka rumah tuh aja. Om Jar, nah iya, kepa. Nah sedangkan kan ya, kita harus kepa lon bini kan. Kadang rumah tangga itu bisa hancur karena kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa kita punya kebahagiaan, yaitu tempat rumah kita sendiri, yaitu keluarga. Ya. Kalau kita membahas itu tuh ya terlalu sedih lah ya. Aduh. Ya mungkin kita lihat ada yang perlu disampaikan lagi. Sudah cukup? Karena bila sudah sampai ini sudah kelas 3 lah, berarti sudah anak lulus. Karena balik ke rumah ingati piring seberatan dibasuh. Jangan piring aja, patur mondok kalau piring sorang aja. Nah karena di rumah kenapa aja masuk piring orang di pondok mah aja piring sorang aja dibasuh aja. Kadang basuh piring peguruan ya. Janganlah. Pada apa sorangan aja? Sorangan kada? Sorangan gak digini. Kadang sorangan berarti lah. Umpat kawan berarti minta sabun. Begaya lah. Misalnya kon ulun dah. Kadang kan sare kon jauhnya nah. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini kadang kan orang berpikir, ulun nih hendak benar nih jadi wanita solehah. Ulun hendak benar jadi perempuan solehah. Tapi kada tahu kayak apa cara-cara dan kiat-kiatnya. Nah kira-kira kiat-kiat untuk menjadi wanita solehah ini seperti apa? Siapa yang menjawab? Ulun kapian nggak? Ulun kapian? Ulun. Sudah ulun. Kiat-kiat untuk menjadi wanita solehah. Bahasa yang nyaman dipaham, arti kiat-kiat tuh jalan atau cara menjadi wanita solehah. Ada beberapa hal. Pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya. Artinya apabila Allah dan Rasulnya menyuruh, gawi. Apabila Allah dan Rasulnya melarang, maka jauhi. Nah yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ada hadis Nabi, biru aba'akum tabiru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya sekali lagi akan berbakti oleh anak-anak kalian. Terkadang ada banyak hal sepele yang disepelekan oleh anak-anak zaman sekarang. Padahal hal itu tuh meskipun kecil tapi dapat membahagiakan kuitan. Salah satunya kayak bepander tuh lawan kuitan jangan terlalu kasar. Mun kawa tuh jangan kasar. Kemudian jangan terlalu tinggi nadanya. Habis itu yang ketiga pulang
apabila kuitan menyuruh tuh lakasija. Terkadang disuruh kuitan ngalih, tapi disuruh pacar cepat. Kenapa? Kenapa jadi disuruh pacar? Disuruh kuit, nak, ya jadi kuitan menyuruh ya Allah. Nak, tukorakan mama gula bang. Tukar seorang ben unu iya. Mbak pacar mau lah. Misalnya Tukorakan ulun kebab bang ya. Langsung sini situ mandi kada. Tukorakan jo hakun. Nah, kemudian yang ketiga kiat-kiatnya yaitu taat kepada suami apabila bersuami. Taat hajakah kada, tapi harus menjunjung tinggi tetal istri sejati. Apa istri sejati? Pertama yaitu menyenangkan hati suami dalam perihal perkataan atau perbuatan. Misal laki ini bulik begawi, senyum dulu. Intinya tuh jangan sampai meulah laki itu misalnya pusang dah digawian, balik ke rumah makin pusang. Jangan juga misalnya laki berduit hanya disayangi. Aduh. Karena alih judulnya kan ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada belik malam dikunci lawang. Nah, yang kedua pulang istri sejati itu yaitu menutup aib dan kekurangan laki. Jadi misalnya laki itu ada bisi kekurangan atau kesalahan, jangan langsung misalnya dipost ke sosial media misalnya kayak mengadukan nasib nih ke sosial media, jangan. Karena kebanyakan wah ini orang kayak kayak itu. Model-modelnya tuh orang lain itu hendak lihat orang kan. Jadi semakin banyak orang melihat status tuh, wah udah diperhatikan mana ya. Malah madu status kok laki ini pengantutan ya. Kira kan. Padahal kan cukup seorang yang tahu nih ya Allah. Tahu sekampungan, suwean bang ini lakinya pengantutan kan jangan sampai kan, ya Allah. Coba pikirkan ini logika aja nih. Belum harus menjawab pakai agama, ini pakai logika aja. Laki seorang pengantutan dia update status. Mana laki ini pengantutan ya. Gelati orang sebanyak kalau nah, ada nama ngometek baulah jar ulang nih nang betakun kalau baulah jar dibalasi pulang lo bininya ulun kan mencium pang jar karena di tangkapakan lah jar tawa bener pian nih. Dosa selanjutnya yaitu tidak merasa lebih hebat daripada suami. Nah, seandainya bini yang tadi itu memilih sebagai wanita karir. Dalam Islam dibolehkan wanita itu menjadi seorang wanita karir, tapi dengan syarat sesukses apapun inya dalam berusaha, kada boleh merasa lebih hebat dari suaminya. Jadi intinya tuh tetap tetalnya itu sebagai seorang istri yang wajib melayani suaminya. Ini ulun pandir aja Pak masalah suami ini ngeren belum belaki. Karena Bapak, tapi secara tidak langsung kan artinya dengan Pian menyampaikan kayak ini, pemirsa YouTube tuh melihat Pian ini siap sudah kita. Nah, siapa tahu kan Abang melihat nih kan. Karena kan sesuai judul kan menggapai perempuan. Jadi prosesnya masih menggapai. Karena Bapak dijuluk ya Allah. Siapa ya? Nah, yang keempat, kiat-kiat menjadi wanita saleh ialah berakhlak yang mulia. Ada hadis Nabi husnul mar'i ala qadri adabihi. Bagusnya seseorang itu atas kadar adabnya. Jadi kiat-kiat untuk menjadi wanita saleh itu paling terutama benar akhlak yang baik, kayak sopan santun, kayak apa adab lawan laki, kayak apa adab lawan kuitan. Habis itu kayak apa pulang adab dalam bermasyarakat pulang. Intinya tuh ya tadi mun hendak lengkapnya lagi bacagin buku di Menggapai Perempuan Soleha. Nah, ini salah satu promosi yang luar biasa ya. Hendak tahu bacagin buku Menggapai Perempuan Soleha. Dapatkan di mana? Di mana? Di Pondok Al-Mursidul Amin, bukan di Aska Gorden Banjarmasin. Sudah. Lanjut kita lah, berarti ini lanjut kita Titi. Tapi ini kiat-kiat tadi banyak, berarti artinya lebih garis besarnya nih kita yang sebagai perempuannya, kalau yang sudah berkeluarga ya taat kepada suaminya tanpa melupakan orang tuanya ya Allah. Kalau yang belum bersuami ya mau tadi kan harus berbakti lawan orang tuanya. Nyambung juga tadi lawan yang si Adinda sana di ujung nih ya Allah. Artinya jangan sampai yang disuruh kuitan nih malah kadang mau kebanyakan kan ya tahu ya lah ya Allah. Apalagi sekarang kalau sudah kita dihadapkan dengan handphone di tangan Ngalih itu. Nah, pian seorang kita ketahuan berarti bila balik pondok nih ngalih disuruh. Gila. Kan. Kalau wae. Nah, ini pertanyaan nomor 6 nih ini akan dijawab oleh Adinda Habibah. Nomor 6 nih masalah teknologi yang
pian tahu semakin canggih dan perkembangan zaman yang hari ke hari semakin berkembang. Artinya sebagai seorang remaja putri, ini bagian pian lah. Ini mungkin pertanyaan akan tujukan ke sini, tapi nanti minta jawaban bagian pian kedua. Artinya tanggapan sebagai seorang remaja putri, pian ini remaja loh. Kalian lain pemuda loh. Yang pemuda lah lakian pian. Remaja putri itu bagaimana cara menyikapi perkembangan zaman dan perkembangan teknologi saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Seorang remaja solehah dituntut untuk tegas terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Begitu banyak tantangan yang dihadapi muslimah seiring perkembangan zaman. Potret buram kehidupan akibat dari penyimpangan pergaulan yang tidak dikendalikan. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah menguatkan iman dengan sesuai syariat Islam untuk menghindari ancaman di zaman yang serba modern saat ini. Remaja putri saat ini harus memiliki komitmen yang kuat terhadap syariat Allah. Maka dari itu, kita sebagai remaja muslimah harus cerdas kehidupan di zaman yang semakin modern. Apalagi zaman yang canggih saat ini, pokoknya kita tuh harus bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang kada. Apalagi yang canggih sangat itu tuh nah. Intinya tuh kita harus bijak dalam bersosial media. Itu dulu masalah jadi remaja nih, karena pasti kadang karena tak umpat-umpat tadi anak gaul kayak orang juga lalu mengerjakan hal-hal yang kurang baik lah. Berarti ya harus dari diri kita sendiri dulu ya Allah, memilah-milihnya harus bijak loh. Pian kan pian umpat kekawanan juga nanya mau tuh ada inisiatif hendak. Mungkin dari pian sebagai seorang remaja putri menghadapi perkembangan zaman dan teknologi sekarang yang semakin canggih. Cara dari pian nih, cara-cara mungkin ya dari pian dulu cara-caranya seperti apa? Membatasi pergaulan gitu. Kurangi bergaul kena kadingat waktu bisa itu kan. Membatasi pergaulan. Iya. Misalnya HP aja jangan juga. Nah, bakawan jangan terlalu ya rancaki di rumah lah gitu. Iya. Bebinian deh. Rancaki di rumah, Bapak. Nah kan pertanyaan, mau udah HP kada? Basuh piring. Masuk. Maaf pakai kawan ya Allah ya Rasulullah. Masa seharian basuh piring aja? Bapak. Dari pian mungkin ada yang ditambahkan? Karena sudah gini kurang. Seperti apa cara ibaratnya menghadapi perkembangan zaman dan teknologi seperti saat ini? Mungkin pian pakai handphone. Pakai. Di mana? Maksudnya bukan di pondok, di rumah. Kan artinya pada saat di rumah tahu lah ya lo kebiasaan saat ini media sosial seperti apa. Pakai aplikasi ya mungkin tahu lah kita melihat aktivitas orang kawa yang ya WhatsApp kita bisa lihat aktivitas orang nang kayak apa, Instagram. Tanpa kita bisa memilih, kita pasti tumpah-umpat yang kada-kada. Dan ada juga aplikasi yang saat ini yang menurut Un aplikasi itu kan bisa disalahkan juga karena mereka memiliki itu sebuah keahlian mereka atau kepintaran mereka untuk membuat. Tapi nang kadang salah nih dari kita seorang, kita kada bisa bijak dalam bersosial media. Bersosial media. Berapa? Bersosial media. Jadi jangan alay lah ya Allah. Jangan dahulu kan waktu masih pakai BBM ya lo, yang pakai pin lo, anak makan dulu nah. Status. Awa hendak itu padah juga. Dulu nah ya. Jangan hendak nih ya lo kan makannya papada. Ulun nah makan ku sebab ama makan nah. Kada ada makan ke rumah guru makan. Kan kada ada di rumah. Di rumah kada ada. Kadang bisa juga misalnya menyindir pacar lo, merindukan martabak ya misalnya. Merindukan martabak. Lalu membaca lah lakiannya lah. Iya misalnya nih. Oh si Imel nak martabak nah. Lakas langsung. Wah lakiannya datang martabak. Nah, kalau Pin bang? Kalau berbicara sosok ibu lah atau orang tua, nah
di rumah itu kan kita lahir dari rahim ibu ya Allah. Nah kita kan berbicara ini kan pasti berbicara perempuan, selalu kita berbicara orang tua kita juga ya Allah. Jadi orang tua kan mendidik kita pertama. Baik itu pian disekolahkan di pondok. Nah ini kita nih perlu disampaikan. Nah pian mungkin bisa sampaikan ke orang tua pian di rumah. Nih kenapa Bapak nih ulun secara terbuka mungkin nah sini sampaikan nah mama ibu atau apa ulun nah tuntung mondok nak kawin sampaikan misalnya siapa tahu mama mendengar. Ada yang disampaikan untuk orang tua di rumah jangan supan wah kalau ulun sampaian benar bang banyak mata ya lagi ada nangisnya kata kalau yang nangis kalau jangan basuhan jangan dibanyaki kan gitu. Mungkin ada yang perlu pengen sampaikan ke orang tua saat ini setelah pengen selesai mondok kan pengen balik lagi ke rumah. Nah. Makasih banyak itu bagian kuitan ulun sudah akun bongkosi sabar kayak banyak cobaan gitu. Cobaan dalam pengertian saat menempuh pendidikan. Iya. Ekonomi. Oh ya. Masalah gitu. Banyak. Kayak kawannya kayak itu menampakkan ke ulun kayak kada ada masalah tuh gitu. Padahal di sisi lain ya duit kayak ada-adakan terus kayaknya kada ada pang kayak itu kayak seolah-olah tuh kayak kada ada ya. kayak ada sampai lulus Kada terasa akhirnya lulus ya Allah. amin. Nah ini ibaratnya tuh pian harus satu rasa terima kasih yang luar biasa ke orang tua. Itu orang tua bukan berarti ibu ya lo, artinya ke abah ya. Iya abah. Nah kan berdua sidin. Beratnya memikirkan kayak pacarannya pian. Kada usah mikirakan nah kayak masalah di rumah, masalah biaya, pian fokus aja mondok nah. Mondok berapa tahun? 7 tahun. Berarti selama 7 tahun tuh banyak. Iya. banyak apanya? Banyak yang dilalui. Banyak yang dilalui. Duka rindu kah kalau di Bontok kadang? Ganangan mama aja. Anak bulik rancak gitu. Tapi kada bulik pen no? Kalau pen bulik malam subuh bulik pulang ke Bontok kadang. Jauh. Apa yang disampaikan lagi? Mungkin apa yang perlu disampaikan silakan. Kita harus beneran biar pian tahu pian berada di posisi saat ini bukan karena kerja keras pian. Dan pian perlu ketahui jangan sampai punya pemikiran atau rasa pian pada saat posisi sekarang pian lulus nah karena kerja keras dan jerih payah pian itu kan. Nah pian harus memikirkan bahwa ada orang tua yang di belakang support penuh pian. Mungkin berikan ungkapan terbaik untuk orang tua pian saat ini. Terima kasih banyak tadi itu. Segan mama abah. Kalau ada salah minta maaf. Iya, ampun, misalnya banyak salah. Sauti masih menyauti rancak pang menyauti gitu. Kayak karena iya. mungkin dari email ada yang disampaikan lah, sampaikan ke orang tua di rumah hasil ini ada di sini, maksudnya bukan ada di podcast lah,
ada di Pondok Al Mursidul Amin dan sudah selesai. Artinya kan sempat lagi balik ke rumah tuh bekat orang tua. Mungkin email sampaikan, silakan sampaikan ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam, ungkapan terima kasih. Kadang kita kadang akan bisa mengucapkan pada saat berhadapan. Bujuran, kita kadang pernah bisa. Karena kalau kita sudah berbicara berhadapan itu kita kadang pernah bisain. Tapi ketika kita ada berhadapan, kita bisa mengungkapkan rasa sejujurnya yang ada dalam hati kita. Kita punya rasa nah ulun nah main nih makasih banyak. Tapi rasa terima kasih itu kadang bisa kita ucapkan pada saat kita bertemu. Itu natural siapapun. Coba aja. Tapi pada saat pada saat orang yang sudah kededak, nah itu kadang kita langsung kenapa atau saat sudah jauh kayak mungkin pengen mondok, lalu akhirnya akan rindu. Teman di rumah aja mana tuh ucap rindu, kadang pernah terucap. Tapi kalau sudah jauh pasti terucap. Nah seperti ini juga, ketika pengen berhadapan dengan orang tua, kadang pernah bisa mengucapkan rasa ya benar. Tapi ketika saat ini sedang jauh, coba keluarkan, ungkapkan rasa itu ya, biar orang tua tahu di rumah. Oh ternyata anakku, nah hasilnya aku mencarikan rezeki kesan buan pian. Silakan ungkapkan dari email Riani. Demi bahagia guru. Sedih. Kenapa sedih Mel? Kada di akhir-akhir lulus nih ada beberapa kayak kuitan handaknya kayak ini ulun kada kawa kayak itu. Jadi kayak merasa bersalah benar. Maksudnya orang tua ada meminta sesuatu. Okay. Meminta dalam artian ulun kada mau memperjelas meminta apapun ya loh. Maksudnya artinya meminta sesuatu tapi dari piannya kada menyanggupi. Okay. Lalu punya perasaan sudah mengecewakan itu. Okay. Silakan sampaikan, mungkin minta maaf. Gue kata kawa. Intinya tuh agan mama balo ulun banyak-banyak minta rela karena 7 tahun mau kasih ulun yang awalnya kada bisi kendaraan, yang awalnya mendaftarkan tuh minjam sampai akhirnya wah ini tuh alhamdulillah kayak orang jaga itu. Tapi ternyata pas sudah lulus mama hendaknya kayak ini, ulun kada kawa kayak itu. Bukannya kada kawa sebujurnya tapi lebih kayak kada wani kayak itu nah. Itu jadi tapi sebelum ulun kadagin ulun mana mama kayak saya kada papa lah ulun kayak ini kayak itu. Jadi jar mama ini kada papa mama kada memaksa. Intinya tuh kayak apa ulun bahagianya di mana, intinya tuh kayak itu nyamannya kayak apa. Jadi di situ satu sisi kuitan ulun tuh intinya tuh apa aja kayak itu nah. Di situ benernya kayak kurang ya ulun. Mudah-mudahan pada saat balik ke rumah bisa dibicarakan lagi ya Allah. Okay. Ya, mau orang tua seperti apa, mau pian seperti apa, dibicarakan baik-baik, dapat titik temunya. Nah, yang penting jangan sampai kelahian. Dari Adinda Habibah mungkin ada yang disampaikan untuk orang tua ungkapannya. Yang pasti minta maaf, minta rela Bang. Karena kada kawa memaga kasidin. Banyak-banyak minta maaf, minta rela. Itu sih Bang. Masalah karena kita tadi posisi kita saat ini kan kita karena orang tua kita ya, dan nanti pun kita akan merasakan menjadi orang tua ya, seperti ulun kan sudah, dan dari pian kita mungkin jadi seorang ibu. Artinya itu yang akan pian lalui kan. Seperti apa orang tua waktu itu mendidik, memadahi dan kayak apa ya, kayak itu juga kan mun pian. Nah itu pun ulun merasakan juga saat ini. Nah, seperti apa orang tua mendidik, memberikan nafkah, mencari rezeki. Nah, posisi saat ini kan ya ulun harus mencarikan rezeki untuk anak istri juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan di kalau kada kawa terlalu campur, mudah-mudahan buan pian di sana sukses setelah keluar dari pondok. Ya Allah, artinya bujur-bujur menjadi yang pian pilih
Ulun kada mungkin hendak mendoakan apa-apa, maksudnya mendoakan apa, ulun doakan mudah-mudahan apa yang pian mau tercapai. Hendak jadi perempuan solehah, amin. Mendoakan apapun jalan yang bubuan pian pilih, mudah-mudahan orang tua meridhoi. Rencananya mau menempuh pendidikan lagi atau sudah di rumah? Di pondok. Masih mengabdi. Untuk lagi Rencana menempuh pendidikan lagi? kada gue mengabdi di pondok. Ngabdi di pondok? Oke. Oh iya, kalau ya? Insya Allah ngabdi di pondok juga. Mengabdi di Di pondok. Al-Muslimin, amin. Sudah sudah sampai di guru dengar ya lo. Mengabdi ya, sama ulun mengabdi Pak. Aduh, ulun kan obat-obatan. Yang obat-obatan nih. Dari awal kan mengabdi dah. Kalau ini belum mengabdi lagi. Belum tumpah darahnya. Tisu habis kah? Ada di dalam. Aduh, habis. Karena menangis itu bukan aib lah. Ini nangis itu bukan aib. Karena air mata yang keluar itu bukti ketulusan kita. Jadi ketika kita mengeluarkan air mata, oh itu yang bujur-bujuran dari dalam hati kita. Nah, kadang orang menyambat lo, alay bener menangis ya, kada. Ulun ini jangan menangis ya juga. Cuma ya seperti itulah. Nah ya. Aduh, terharu jadinya ulun. Ini buku disusun oleh para santriwati untuk pesantren Al-Muslimin. Ada berapa halaman ini totalnya? 100. Ada total sekitar 70-an. 70 halaman. Disusun selama hampir setengah tahun ya Allah. Dengan bersama-sama hampir 87 orang. Mungkin kawan-kawan yang lain kada bisa hadir ke sini, tapi bukan berarti mereka yang kada hadir di sini kada terlibat. Artinya punya pemikiran masing-masing dan mereka yang ada di sini mewakili. Jadi jangan sampai kau nangis juga nonton nih. Apa tangisan ini aja? Pen menangis tisu lagi. Kada kalau ember ada ember. Habis tisunya. Ada lagi. Sebelum ulun tutup programnya, satu pertanyaan untuk bertiga. Jawab masing-masing. Kesan terhadap pondok. Kan sudah hampir lulus loh. Nah, kesannya Banyak. iya. Karena Papa kita sampaikan aja biar orang tahu itu nah. Kayak pesan lah. Belajar bermasyarakat, Ya. bertetangga. Lagi ya, banyak guru yang belum juga nilai kayak memahami satu sama lain, belajar di dalam situ juga ada pesannya. Ya, memahami satu sama lain. Iya. Gitu kan. Yang di tengah. Intinya banyak pelajaran yang kalau diambil, yang dirasakan, kayak kenangan, kayak kesempatan, ada juga diberikan Pondok Agan Berhadam. Itu jadi kayak momen-momen yang sulit terlupakan dan mungkin kadang akan terlupakan kayak itu nah. Kayak bisa kawan-kawan hanyar dari berbagai daerah. Untung kan ada dari berbagai penjuru dunia lah. Yang pastinya kita tahu tuh nah sebujur arti yang sanak sebujurnya. Kenapa jadi sampai bisa mengucapkan arti itu? Karena menurut ulun lah Ini berarti punya ikatan batin luar biasa di asrama atau di kelas. Ya, artinya dang sanak sebujurnya aja, artinya mengalami sesuatu yang luar biasa. karena
menurut ulun di saat ulun jatuh, di saat ulun tuh nah kadada kuitan ngaran di rumah, kada tahu keadaan seorang di pondok kayak apa. Tapi adanya dang sanak tuh sebujur-bujur dang sanak yang tahu keadaan seorang kayak apa, yang tahu diri seorang kayak apa. Pokoknya seberataan kawan, bahkan kawan yang mengurusi ulun garing di saat ulun banyak masalah. Pokoknya semuanya kawanan. Ya karena posisi pian pada saat mondok jauh dari keluarga ya Allah. Jadi misalnya pada saat garing ya kawan manual kan. Jadi merasa punya ikatan batin luar biasa terhadap kawan-kawan. Kayak itu pun kawan-kawan di pondok lain kan artinya merasa mungkin setelah ini kan bisa masing-masing nih. Ada yang balik ke kampung halaman, ada yang mengabdi di pondok. Ada yang disampaikan lagi? Sedih benernya. Terima kasih banyak ulun. Minta maaf, minta rela, minta ridho dunia akhirat apabila ada salah-salah kata dari ulun, apabila candaan ulun maulah pian terkoyak, terluka, tercabik, terusak, tersegalanya. Semata-mata itu karena ulun hendak melihat senyuman muncul dari mulut pian. Habis ini ulun akan bertakun nang guru ya Allah. Akan bertakun, ada pertanyaan yang harus guru jawab. Pertanyaan mengenai pesan dan kesan dari buku yang dibuat oleh para santriwati ini. Terima kasih banyak. Jangan menangis lagi. Hapus air matamu karena aku tak sanggup melihat air mata itu jatuh. Di Mama Ibini ini nonton. Terima kasih kesan sponsor kita. Nah ini kita di episode 1. Episode 1 kan kita pindah posisi kan karena kita suasana baru, kita ada gorden yang ada. Ini ada Ska Gorden. Mungkin di 3 episode lagi diganti lagi. Warna hijau. Nah hijau. Nah, inilah warna hijau kan. Baguru biar cerah warnanya. Untuk apa parfum juga, untuk parfum ruangannya, untuk parfum badannya. Ya Allah. Terima kasih banyak. Habis ini akan bertemu guru. Takut lagi masalah menggapai perempuan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut di segmen kedua, langsung ulun bertanya dan bertakun ke guru. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ulun langsung membahas ke buku ini. Tanggapan Pian terhadap buku yang disusun oleh para santriwati ini yang berjudul Menggapai Perempuan Solehah seperti apa? Pertama-tama kami dari pihak pondok pesantren sebagai Mudirul Ma'had, pimpinan pondok, dan mewakili seluruh dewan guru, terutama kepala sekolah dan kepala pendidikan, yang mana saat ini seluruh dewan guru, seluruh kepala sekolah ataupun kepala pendidikan yang selalu membimbing kepada seluruh santriwati yang 3 lokal ini mewujudkan suatu keinginan kita, suatu keinginan kami. Kami menginginkan untuk tahun ini harus ada santri ataupun santriwati itu mempunyai sebuah kenangan, sekalipun buku. Alhamdulillah dari 87 orang ini terhimpunlah suatu buku yang berjudul Menggapai Perempuan Solehah. Ini masih tanda tanya apakah ini dijual secara umum atau tidak. Ini masih pemikiran kami. Kalau memang ini akan kami keluarkan, insya Allah akan kita jual secara umum, tapi masih dalam pemikiran. Yang pasti kami dari pihak pondok memberikan secara gratis kepada seluruh santri dan santriwati angkatan 27. Ini sudah angkatan 27, dan kami bagikan kepada orang tuanya, kepada mama abahnya, supaya tahu bahwa saya anak pian. Alhamdulillah di akhir tahun belajar di pondok pesantren itu ada membuahkan sebuah karya, sekalipun dikerjakan bersama. Itulah
hasil kerjasama mereka yang mana persaudaraan mereka itu sangat erat sampai keluar sebuah buku Menggapai Perempuan Salehah. Dan harapan kami pribadi sebagai pimpinan pondok dengan adanya buku ini salah satu sebab agar mereka selalu ingat dengan pesan nasihat yang mulai dari tajiziyah, sanawiyah, aliyah yang mereka belajar, dan sebagian pun kita beri kesempatan untuk mengajar TPA ataupun mengabdi. Nah, di situ kami mengharapkan mudah-mudahan buku ini bisa selalu membimbing dirinya, bisa membimbing keluarganya, dalam artian seperti ini, Nang. Dalam artian paling kada benar dulu apabila nyebuli ke rumah belum berisi laki, belum punya suami, di saat kalian habis lulus itu, nah itu kesempatan yang sangat luar biasa untuk berkhidmat kepada orang tua kalian. Beda lagi kalau seandainya si anak santri atau santriwati ini yang sudah lulus hendak lagi melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, silahkan atas izin orang tuanya. Dan si anak harus melihat posisi orang tua seperti apa, ekonomi orang tua seperti apa. Kalau seandainya saat ini abah mama inya itu masih mengongkosi, menafkahi ading-ading yang masih sekolah, kita sebagai santri santriwati harus sadar, oh cukup aku sampai sini dulu, biar ading-adingku yang sekolah dulu. Bakalah dulu. Atau misalnya kalau kuitan mampu aja, hendak aja silakan. Dan sebagian tadi kan sudah dengar artinya hendak mengabdi di pondok, ya alhamdulillah. Kan ujarinya hendak mengabdi di pondok. Pertanyaannya ke ini, apakah diterima ataukah di pondok kita kan gitu kan? Hendak mengabdi di pondok kan? Artinya diterima atau kada? Seseorang melamar gawian lawan kita, guru, adakah yang kelolongan apa tim kreatif apa gitu kan? Kita kan masih lihat dulu. Kalau memang ada yang yang masih dimanfaatkan, ya manfaatkan dulu gitu. Tapi kalau memang yang berkhidmat di pondok itu, satu, atas izin orang tuanya, dan mereka siap yang jadi berkhidmatnya, siap mereka menjalankan semua peraturan yang diarahkan kepada diri mereka oleh pihak-pihak pondok pesantren. Jangan sampai karena merasa sudah menjadi khidmat di pondok, oh peraturan di pondok sudah bebas. Oh, peraturan sebenarnya ada, kada boleh bulik macam-macam gitu kan. Jangan sampai karena gara-gara si khidmat ini yang maulah santriwati yang lainnya jadi sampai kada menjulungi handphone macam-macam. Itu kan itu ada peraturan yang lain-lain yang disampaikan. Nah, jadi bagus, yang penting jangan sampai baampih menuntut ilmu agama, belajar dan belajar. Mudah-mudahan buku ini yang mereka tulis ini, nah mudah-mudahan masuk ke dalam aplikasi kehidupannya. Jadi kalau memang inya belum berlaki, ya taatilah orang tuanya, hormatilah orang tuanya, khidmatlah kepada orang tua. Kalau seandainya orang tua mengizinkan untuk khidmat di pondok, ya silahkan. Insyaallah nanti kami bicarakan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, baik itu ketua asrama atau bagian keasramaan, bagian kesiswaan yang harus jeli melihat apakah ini bisa atau tidak. Nah, kemudian pesan kami kepada seluruh santriwati, kami terima kasih, bahasa Banjarnya terima kasih banyak kami lawan bebuhan santriwati yang sudah merangkumkan, dan kami minta maaf kepada seluruh santriwati tidak bisa memanggil kalian satu persatu di sini 87 orang, tidak mungkin. Jadi 3 orang yang telah memberikan penjelasan tentang buku ini tadi itu cukup mewakili daripada kelas 3 aliyah lokal C dan D dan E. Jadi terima kasih, minta maaf karena kau bisa hadir di sini berataan. Mun hadir berataan, wadahnya pulang ada cukup kita kan. Makanannya pulang kirakan ya Allah kan juga. Ada meja lagi 87 buku ciakan. Nah, jadi pesan-pesan terakhir kepada Babinian, mun seandainya belaki, kita doakan mudah-mudahan bisa laki yang soleh. Amin. Ya, mudah-mudahan Garing benar. Mudah-mudahan bisa laki yang bertanggung jawab, laki yang sayang kepada istrinya, laki yang membimbingnya ke surga, itu kan. Nah, ini sudah lengkap di buku ini. Menulisnya bisa, mengaplikasikan aja. Nah, itu. Jangan kena mbak sudah belaki soleh lah. Ini sudah bisi bukunya aja. Ini aja pingkutannya mau kayak cue card tuh sudah. Di sini kan tertulis luar biasa lah. Jadi luar biasa santri 3 aliyah putri tahun ini sampai ditulis di sini. Ini kan akhlak-akhlak kepada lakinya. Allah.
tiga aliyah itu namanya walaupun belum kawin, cuman aroma kawin itu sudah ada. Artinya ini sudah siap. Sudah siap ya kalau Jaka ibarat tuh membuka hati selebar-lebarnya. Nah. Cuma pertanyaannya, ada kan yang melamar ini kan? Tahu lagi kan? Lagi. Nah, jadi di sini ditulis oleh mereka adab seorang istri itu kepada suaminya diantaranya jangan sampai, mudah-mudahan si laki berilmu agama, si bini pun berilmu agama, supaya ilmu agama itu dalam rumah tangga sangat berperan penting. Apa berperan pentingnya? Sangat dalam artian menyikapi sebuah masalah. Pasti kita kan kalau orang berumah tangga itu pasti ada cekcok, pasti ada perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, perbedaan tujuan. Nah, perbedaan pendapat, tujuan, persepsi itu disatukan dengan ilmu agama. Apa? Lemah lembut lah, carilah jalan keluar seperti apa. Jangan sampai umpat-umpatan nang bebinian wah ini. Sedikit talak ulun sudah. Pisahannya sudah kita. Itu sangat ada bagus. Sangat kada bagus. Bebinian jangan sekali-kali berucap talak ulun sudah. Lu tahan lagi. Kita ampian aja sudah. Jangan sampai seperti itu. Di sini ditulis oleh bebuhan santriwati seperti mana hadisnya Rasulullah, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghairi ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Siapa jua perempuan yang meminta talak kepada suaminya dengan ketiadaan kesalahan. Ingatlah, dengan ketiadaan kesalahan. Kalau memang ada kesalahan, bicarakan kesalahan itu sebaik-baik mungkin supaya kesalahan itu bisa hilang. Kesalahan hilang, masuklah kebaikan. Kesalahan hilang, masuklah perbaikan. Introspeksi artinya. Ya, sama-sama. Nah, jadi di sini jangan sampai seorang perempuan itu meminta talak. Pisah aja dulu, kita pisahnya sudah, kita beampihannya sudah. Padahal tidak ada masalah. Tidak ada masalah yang memang menjerumus, tapi kesalahan itu datang dari inya seorang. Maaf babinian. Kadang-kadang kesalahan datang dari seorang. Kenapa? Inya kadang merasa puas dengan lakinya. Puas apa? Puas zahir ataupun puas batin. Kita terbuka sekarang, puas zahir ataupun puas batin. Kalau disitulah kunci orang dua laki bini, keterbukaan. Artinya apa? Sewaktu kita memerlukan sesuatu barang, bicaralah dengan suaminya. Kalau kada kawa ya sudah. Nah, di sini kan kalau tidak ada kesalahan apa-apa, maka faharamun 'alaiha, maka haram atasnya. Apa haramnya? Raihatul jannah, mencium bau surga. Kayak hendak masuk ke dalam surga, mencium bau surganya pun kadanya. Nah, jadi jangan sampai babinian di rumah-rumah seberatan yang melihat ini, jangan sampai ucapan talak itu terkeluar di muntung babinian. Bijaklah kalau kita bilang tuh ada perselisihan paham. Yang kedua di sini kita sebagai mudah-mudahan yang mengarang ini lah, mudah-mudahan bisa mengamalkan seberatan ini. 80 PR juga. Seandainya kalau kita bicarakan di pengajian loh, kitab inilah 2-3 tahun kada tamat kira-kira ini. Di sini bahkan dituliskan setugas seorang istri kepada suami itu manis muka di depan suaminya. Iya. Manis terus mukanya. Artinya apabila laki tuh memandang kepada bininya tuh kayak himu, seret kak. Artinya menyenangkan hati seorang suami. Suami berangkat keluar rumah, si suami itu baru keluar rumah sudah menginginkan balik ke rumah lagi. Kenapa? Bahasa Banjarnya keganangan lawan bininya. Ini kada pintulak kayak aku tulak awas lagi. Apabila pin balik, terserah pian aja bilang balik. Nah, itu kan. Jangan sampai karena di sini dituliskan ujar Rasulullah, ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha ja'at yaumal qiyamah muswaddatul wajhi. Siapa jua perempuan yang bermasam muka di hadapan suaminya, maka datang ia pada hari kiamat hitam mukanya. Nah, jadi sia-sia putih muha di dunia ya Allah, tapi di hari kiamat hirang muha. Lebih bagus putih di dunia, putih di hari kiamat. Mun seandainya kada kawa jua, biar hirang di dunia tapi putih di hari kiamat. Yang menyebabkan hirang di hari kiamat itu muhanya apa? Sewaktu di hadapan lakinya, orang Jawa tuh namanya begedut. Mudah kayak merangut muhana. Muha sudah kada bungas ditambah merangut pulang. Jadi kada bungas dan kada bungas tambah kada bungas. Apa sebenarnya? Sama dengan apa? Kada bungas ditambah kada bungas sama dengan apa? Hancur. Nah, jadi biar muha kada bagus, kenapa? Cuman akhlak yang bagus. Akhlak itulah yang sewaktu kita datang suaminya melayaninya, habis itu pulang kena senyum dengan keadaan suaminya. Bahasanya tuh laki apa begawi di luar sudah.
datang ke rumah itu senang, kayak pacarnya hilang semua permasalahan itu. Jangan sampai laki sudah bermasalah masuk ke rumah bertambah masalah lagi. Jangan. Nah, jadi mungkin itu yang dapat disampaikan. Kami mengharapkan mudah-mudahan semua anak didik kami yang sudah keluar ataupun yang akan keluar ataupun yang masih di pondok mudah-mudahan menjadi perempuan yang salehah barataan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Jangan lupa terus saksikan program Baguru. Ya. Nah, selesai sudah kita kalau membahas masalah ini. Alhamdulillah. Pemirsa YouTube Al Mursyidul Amin TV, jangan lupa jangan sampai pian potong video apapun yang ada di YouTube-nya. Jangan dipotong atau kalau pian share secara keseluruhan karena masalah, tapi jangan dipotong karena itu akan menimbulkan sesuatu yang bisa berakibat fatal. Nah, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode Baguru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.